Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Erni Hiramawati dengan NIM 212200335, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Almata, Yogyakarta. Di sini saya akan mereview tugas presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 2 dengan judul Kebijakan Moneter, guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu semester 3 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Al-Haq Kamal, SEIMA. Nah, adapun subbab yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada pengertian kebijakan moneter, tujuan kebijakan moneter, pembagian kebijakan moneter, instrumen kebijakan moneter, prinsip-prinsip kebijakan moneter, dan yang terakhir yaitu kebijakan moneter dalam pandangan Islam. Moneter sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata moneta yang berarti uang. Artinya, segala aktivitas yang berkaitan dengan arus keuangan dikelompokkan dalam pokok bahasan moneter, baik teori-teori tentang uang, pengelolaan, kebijakan, instrumen, maupun institusi yang menjadikan uang sebagai objek aktivitasnya. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Kebijakan moneter sendiri memiliki tujuan, di antaranya yang pertama yaitu ada kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada keadilan sosioekonomi dan pemerataan distribusi kekayaan. Selanjutnya yaitu ada stabilitas nilai tukar mata uang, mobilitas investasi, dan tabungan untuk pembangunan perekonomian. Dan yang terakhir yaitu ada memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif yang diharapkan dari sistem perbankan. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif, dan yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Nah, kebijakan moneter ekspansif ini memiliki pengertian, yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi. Nah, kebijakan moneter ekspansif ini disebut juga sebagai kebijakan moneter longgar. Yang kedua atau yang terakhir yaitu ada kebijakan moneter kontraktif, merupakan suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, disebut juga kebijakan uang ketat. Yang menjadi perbedaan antara kedua kebijakan moneter ini yaitu pada kebijakan moneter ekspansif itu mengalami penambahan jumlah uang yang beredar, makanya bisa disebut sebagai moneter longgar. Nah, untuk yang kontraktif ini sendiri yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar, makanya bisa dinamakan juga yaitu sebagai kebijakan uang ketat. Jadi untuk ekspansif itu menambah dan yang kontraktif yaitu mengurangi. Selain itu yaitu ada instrumen kebijakan moneter secara umum dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka atau open market operation, yang artinya yaitu cara mengendalikan uang yang beredar dan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Nah, contoh dari surat berharga pemerintah ini antara lain yaitu SBI, yaitu Sertifikat Bank Indonesia, dan SBBU, yaitu Surat Berharga Pasar Uang. Yang kedua ada fasilitas diskonto atau discount rate, adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Yang ketiga yaitu ada rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio, adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Yang keempat yaitu ada himbauan moral atau moral persuasion, yaitu kegiatan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada para pelaku ekonomi. Nah, selain itu semua, yaitu yang selanjutnya ada prinsip-prinsip kebijakan moneter. Prinsip-prinsip kebijakan moneter sendiri ada dalam pandangan Islam dan juga ada secara umum. Prinsip-prinsip kebijakan moneter dalam pandangan Islam sendiri yaitu ada kekuasaan tertinggi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan tidak boleh ditumbuk atau ditimbun.
kekayaan harus diputar, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian. Kebijakan moneter harus bebas dari unsur riba dan bunga bank, jadi harus didasari pada prinsip bagi hasil. Kebijakan moneter dalam Islam sendiri memiliki tujuan yang sama dengan kebijakan konvensional, yakni mencapai kestabilan moneter dengan menstabilkan peredaran uang. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sangat berbeda, yaitu pada kebijakan moneter Islam tidak menggunakan suku bunga sebagai instrumennya, karena dapat menimbulkan penyalahgunaan sumber dana untuk yang tidak produktif dan tingginya spekulasi. Jadi untuk kebijakan konvensional yaitu menggunakan suku bunga, sedangkan untuk kebijakan moneter dalam Islam tidak menggunakan suku bunga. Mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Mazhab pertama iqtisaduna, merupakan permintaan uang untuk motif transaksi ditentukan oleh tingkat pendapatan, sedangkan untuk motif berjaga-jaga ditentukan oleh rasio antar harga yang ditangguhkan dengan uang tunai. Nah, mazhab ini tuh berhubungan dengan konsumsi, investasi, dan perdagangan. Pada mazhab ini, permintaan uang ditentukan oleh motif transaksi dan motif berjaga-jaga, sebab perilaku spekulasi mata uang dilarang dalam Islam. Mazhab kedua, yaitu mazhab mainstream. Permintaan untuk motif transaksi yang sama dengan mazhab ijtihaduna. Namun untuk motif berjaga-jaga berpandangan bahwa Islam mendorong alokasi sumber daya ekonomi secara produktif dan efisien, sehingga instrumen untuk mencegah terjadinya uang yang menganggur dengan pengenaan pajak yang tinggi. Cukup sampai di sini saja materi yang dapat saya presentasikan. Bila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang telah mendengarkan dan melihat video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.